dari 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan masuknya Jepang ke Indonesia. Mula Jepang masuk Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Pak Firren. Saking kayanya, negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negara kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dan Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda Indonesia mengumumkan status siaga. Kita semua tahu kan, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komunitas Hindia Belanda Pak Firman. Nah, karena status siaga Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang ke Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya Pak Firren. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam atau disingkat SDA, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam mereka. Tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya yaitu Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. 3. Jepang mendekati pimpinan nasional Insinyur Soekarno
untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. 4. Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. 5. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, dan hukuman mati. 5. Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandanya berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sekian ulasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.